Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang par imparem non habet. Imperium adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya. Asas ini kadang juga disebut par imparem non habet indicium atau par imparem non habet jurisdiction. Asas hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dapat ditilik kembali ke karya ahli hukum Ulpianus pada 170 sampai 223 dan Yulisius Paulus abad ketiga. Kemudian asas ini juga terkandung di dalam Digesta yang merupakan bagian dari program kodifikasi hukum yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi Timur Justinius. Pada abad pertengahan, asas ini digunakan oleh Bartolus dalam karyanya Tractus Resaliorum, dan di situ ia menyebutkan dengan kalimat yang lebih panjang, non enim una civitas potest fex. Suatu negara ini tidak dapat membuat hukum terhadap negara lain karena pihak yang setara kedudukannya tidak punya kuasa atas pihak yang lainnya. Asas ini kini digunakan dalam konteks hukum internasional dan sangat penting dalam konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, semua negara sama-sama berdaulat dan memiliki kedudukan yang setara. Nah, ini juga berkaitan dengan yuridis. Pemahamannya mengenai materi ini harus diikuti dengan pemahaman materi sebelumnya. Materi dalam perkuliahan hukum internasional ini sebelumnya yaitu kedaulatan, karena yurisdiksi atau yurisdiksi berkaitan sangat erat dengan konsep kedaulatan negara. Baik kita langsung masuk kepada definisi dari yurisdiksi. Yurisdiksi itu dapat diartikan sebagai pelaksanaan negara dalam pelaksanaannya ketika menerapkan aturan hukumnya atau kekuningan negara untuk mengatur atau menerapkan aturan hukumnya dan memberi konsekuensi terhadap orang atau terhadap benda juga kepada lingkungan di wilayahnya. Yurisdiksi ini tadi seperti saya sampaikan sebelumnya sangat erat dengan konsep kedaulatan, karena yurisdiksi atau kewenangan negara mengatur menerapkan aturan hukumnya itu merupakan sebuah negara harga atau konsekuensi dari yang berdaulat. Artinya dia memiliki supremasi untuk melakukan aturan hukumnya, baik di wilayahnya sendiri, baik secara internal, nanti akan kita bahas juga secara eksternal. Ini adalah sebuah bentuk equality of state atau kedudukan yang sama negara-negara di dunia. Terjadi kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam hukum internasional, di mana semua negara itu equal, semua negara merdu itu yang cool atau sama, sehingga konsekuensinya adalah setiap negara tidak boleh saling mencampuri urusan domestik negara lain, sehingga ketika dia menerapkan yurisdiksinya, sepanjang dialah negara yang berdaulat, maka dia punya kenangan untuk itu. Mungkin pernah dengar juga apa istilah yaitu parent non habet in premium, yang artinya adalah pihak yang memiliki kedudukan yang sama tidak boleh saling menerapkan yurisdiksinya. Jadi sudah dijelaskan tadi, dalam hal ini negara sama-sama memiliki kedaulatan, artinya dia memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan hukumnya atau yurisdiksinya. Penerapan dari yurisdiksi ini biasanya dilakukan
oleh negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Metode seperti yang saya jelaskan tadi, konsep kedaulatan itu tidak bisa absolut diterapkan kepada secara eksternal gitu ya. Jadi tetap ada batasnya, artinya kedaulatan negara itu dibatasi oleh kedaulatan negara yang lain, sama halnya dengan yurisdiksi. Yurisdiksi suatu negara atau kewenangan negara menerapkan aturan hukum itu. Aturan hukumnya atau yurisdiksinya. Nah, penerapan dari yurisdiksi ini biasanya dilakukan di negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Konsep kedaulatan artinya kedaulatan itu tidak bisa absolut diterapkan kepada secara eksternal. Jadi tetap ada batasannya. Artinya kedaulatan negara itu dibatasi oleh kedaulatan negara yang lain. Sama halnya dengan yurisdiksi. Yurisdiksi suatu negara atau kewenangan negara menerapkan aturan hukum itu dibatasi oleh institusi negara karena sama-sama berdaulat. Kita jadi sifatnya atau konsepnya itu adalah relatif seperti yang dikatakan dalam Anglo-Norwegian Fair White Case. Bisa kalian cek nanti kasusnya tersebut dalam buku wajib yang sudah kita sampaikan atau kita cantumkan dalam modul pembelajaran. Nah, jurisprudensi itu sendiri mencakup dua hal. Yang pertama yurisdiksi dalam hukum perdata dan yurisdiksi dalam pidana. Nah, dalam kesempatan ini yang akan saya jelaskan adalah yurisdiksi dalam konsep pidana atau kriminalisasi restrictions, yang artinya merupakan kita akan membahas mengenai kewenangan negara mengaplikasikan aturan hukum nasionalnya ketika terjadi suatu tindak pidana. Nah, jurisprudensi atau kriminal jurisprudensi itu terbagi 4. Yang pertama adalah jurisdiksi teritorial. Nah, seperti halnya kita lihat dari namanya teritorial. Teritorial artinya kewenangan negara menerapkan aturan dari teritorial berbasis dari wilayah tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Artinya gimana ya? Tindak pidana tersebut merupakan negara yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan aturan hukumnya itu. Seperti yang dikatakan oleh Lord Milton gitu, bahwa hal kedaulatan dari sebuah negara yang merdeka itu harus memiliki jurisdiksi terhadap terhadap semua orang, terhadap benda titik yang ada di wilayahnya sendiri, dan semua kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus perdata dan pidana itu terjadi di wilayahnya merupakan yurisdiksi dari negara yang bersangkutan. Negara tersebutlah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan aturan hukumnya. Ini seperti yang dikatakan oleh Lord gitu, bahwa hal kedaulatan dari sebuah negara yang merdeka itu harus memiliki jurisdiksi terhadap yaitu terhadap semua orang atau benda di titik yang ada di wilayahnya sendiri, dan semua kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus perdata dan pidana yang terjadi di wilayahnya adalah yurisdiksi dari negara yang bersangkutan. Seperti juga hal yang dikatakan oleh Dicon, yaitu action overall matters rising it atau in its territory. Nah, teorinya itu teori yang mana teritori itu meliputi dari teritori darat, wilayah laut, dan wilayah udara negara yang bersangkutan. Jadi sepanjang terjadi di wilayah lautnya atau wilayah daratnya maupun di wilayah udara, sepanjang itu
masuk dalam wilayah teritorial, maka negara tersebutlah memiliki kewenangan dan mengaplikasikan aturan hukumnya berdasarkan yurisdiksi teritorial. Hal baik selanjutnya, yurisdiksi teritorial ini dibagi dua. Nah, pembagian ini muncul ketika tindak pidana itu ternyata mencakup lintas batas negara. Jadi artinya dilakukan di suatu negara namun diselesaikan di negara lain. Untuk menjawab permasalahan yurisdiksi teritorial ketika itu melibatkan lebih dari dua orang, maka yurisdiksi teritorial membaginya menjadi yurisdiksi teritorial objektif dan yurisdiksi teritorial subjektif. Nah, perbedaan kalau yurisdiksi teritorial subjektif yaitu negara tempat kejahatan itu dimulai.